Pemirsa, kita kini akan langsung bergabung ke Gedung BNPB Jakarta untuk mengetahui informasi terbaru penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat kalau kasus itu masih ada, maka positif rate-nya, paling tidak penambahan kasus positifnya rata-rata, mestinya menurun lebih dari 5%. Ini yang harus kita lakukan, menurun di bawah 5% dari kasus yang kita periksa. Ini yang harus betul-betul kita pahami, di samping juga menurunnya jumlah kematian dari kasus konfirmasi positif yang sudah dinyatakan. Saudara-saudara, ini adalah pertimbangan aspek epidemiologinya. Kemudian yang kedua tentunya sistem kesehatan yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya adalah tentang penggunaan tempat tidur ICU dalam 2 minggu terakhir, kemudian juga sistem surveillance kesehatan yang diberlakukan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian kita sampaikan kepada kepala pemerintahan setempat. Kalau kabupaten kota tentunya pertimbangan dari gugus tugas inilah yang akan disampaikan kepada para bupati dan wali kota. Sudah barang tentu ditindaklanjuti oleh bupati wali kota untuk dibicarakan pada level pemerintahan dan tokoh masyarakat serta semua pihak yang berada di kabupaten kota tersebut untuk memutuskan apakah akan melaksanakan kegiatan untuk mengaplikasikan kenormalan yang baru atau masih akan menunda. Karena setelah diputuskan maka harus ada upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat di kabupaten kota tersebut tentang keputusan pemerintah daerah yang akan mengimplementasikannya. Dan kemudian bukan hanya sosialisasi, tetapi juga seluruhnya harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam wacana normal yang baru ini. Kemudian apabila ini sudah dipahami oleh masyarakat, tentunya diperlukan adanya simulasi-simulasi. Sebagai contoh, mungkin disepakati untuk pasar, maka harus dilakukan simulasi tentang penataan pasar yang memenuhi persyaratan-persyaratan protokol kesehatan. Dan diyakini masyarakat sudah memahami dan bisa melaksanakannya. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mudah, yang kemudian secara sepihak dinyatakan bahwa kenormalan yang baru dilakukan. Tentunya harus melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi, termasuk di bidang pendidikan. Tentunya juga harus melalui sosialisasi, bukan hanya kepada murid, orang tua murid, juga tenaga pengajar yang berada di sekolah tersebut. Kemudian dilakukan simulasi bagaimana SOP, bagaimana prosedur protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Apabila kemudian simulasi ini sudah dilaksanakan dan dipahami, diyakini bisa dilaksanakan, maka tentunya akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kita tidak menganggap bahwa kenormalan yang baru itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari. Semuanya langsung bergerak bersama-sama. Tidak. Sangat tergantung pada kondisi epidemiologis masing-masing daerah. Dan ini menjadi keputusan kepala daerahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, beberapa pertanyaan yang kami terima terkait dengan kenormalan yang baru ini juga sudah kami jawab pada saat ini. Tidak sedemikian tiba-tiba, kemudian semuanya diberlakukan pada semua aspek, pada semua bidang, tanpa didahului oleh simulasi di bidang tersebut, tanpa didahului oleh edukasi bagi para pihak yang terlibat di bidang tersebut, tanpa kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan bidang tersebut. Inilah bentuk kehati-hatian kita bersama. Kita yakin bahwa ini akan bisa kita lakukan dengan baik, manakala peran serta masyarakat secara aktif ikut ambil bagian di dalam kaitan dengan penerapan kebijakan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil serta
mengambil peran serta di dalam kaitan dengan pelaksanaannya. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Tidak menjadi suatu euforia baru bahwa kenormalan ini seakan-akan membebaskan kita untuk kembali beraktivitas seperti sebelum kejadian pandemi COVID-19 ini. Kita harus berhati-hati dan kita harus bergerak. Kita harus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Ini yang menjadi perhatian penting yang harus sama-sama kita cermati, harus sama-sama kemudian kita tindak lanjuti. Dengan cara inilah kita akan menjadi bangsa yang tetap produktif, namun aman dari COVID-19. Ini adalah cara hidup yang baru. Inilah kenormalan yang baru. Kita harus normal sebagai negara yang produktif. Namun harus dengan paradigma yang baru, yaitu aman dari COVID-19. Saudara-saudara, ini pegangan kita dan ini yang harus kita pahami untuk langkah-langkah selanjutnya. Pada hari ini kami akan melaporkan juga tentang beberapa kinerja data di bidang kesehatan. Hari ini kami telah memeriksa 11.470 spesimen. Sehingga totalnya sudah menjadi 323.376 spesimen. Dari pemeriksaan tersebut, kita dapatkan konfirmasi positif, naik 700 orang, sehingga menjadi 26.473 orang. Data ini kalau kita pelajari lebih lanjut, kita lihat ada 5 provinsi yang masih tinggi dan mengalami kenaikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, sekarang menjadi 244 positif, ada penambahan dibanding kemarin sebanyak 199. DKI kemarin 101 dan sekarang naik jadi 118. Namun sekali lagi bahwa DKI tidak hanya berasal dari penduduk DKI, tetapi juga pekerja migran Indonesia yang baru kembali, yang rata-rata lebih dari 1.000 orang tiap hari, yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, juga kita lakukan screening. Apabila kita temukan kasus positif, maka mereka akan kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian NTB juga mengalami peningkatan 42 orang, Jawa Tengah mengalami peningkatan 37 orang. Sulawesi Selatan meskipun menurun dibanding kemarin, namun angkanya masih cukup signifikan, yaitu bertambah 31 orang. Sementara ada provinsi yang sama sekali tidak ada kasus pada hari ini, diantaranya adalah Aceh, Jambi, Kalimantan Utara, dan Riau. Sementara juga ada provinsi yang melaporkan hari ini ada penambahan 1 orang, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, dan NTT. Ini yang kita dapatkan dari data positif. Kasus sembuh meningkat 239 orang, sehingga total kasus sembuh sekarang menjadi 7.308 orang. Kita harus melihat data ini yang membawa optimisme kita bahwa banyak kasus yang sembuh, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bahwa kita mampu menyembuhkannya. Kita lihat bahwa angka 293 orang yang sembuh hari ini, sebagian besar adalah memang pada kelompok usia antara 29 sampai 45 tahun. Artinya pada kelompok inilah yang sebenarnya kita berharap bisa cepat menjadi sembuh.